Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Yo cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube bersama gua Ujo dan juga Augie Fantinus. Kali ini adalah satu orang yang dari dulu pengen banget kita ajak, tapi susah sombong, ya. Dia tapi tuh sombong dia Kita ajak he has to go to America Serikat. Serikat. America Serikat. Kesian loh yang Yeah. nonton, maksudnya yang anak-anak emang harus gitu Amerika ya, Serikat. Ya karena kita kedatangan the one and only Afad Saputra. Yeay. Biasanya telepon Iya. kan. Sekarang muka lu karena udah kurus, otot, iya otot. lean, Jadi baru gitu kita ya. undang. Kalau misalnya waktu itu belum, ya suara aja. Gitu. Tadi kan ngomongnya Serikat ya? America Serikat. Kalau gue dipanggilnya bukan Avan di sana. Apa tuh? Even. Lucu lagi. Oh iya, lu di sana panggilnya event. Even. Even. Aneh banget sih. Acara gitu. event. Itu event. Pan, gini, pertama adalah selamat, banyak selamatnya untuk lu sebenarnya. Adalah pertama kita melihat lu juga membuka jalan paling nggak menjadi prototipe untuk para pemain untuk bisa menimba ilmu lebih serius, tidak saja kayak study tour gitu seminggu terus pulang untuk bisa menimba ilmu basket di luar negeri. Terus kebetulan adalah satu lagi terpilih untuk masuk pelatnas timnas. Walaupun udah pernah ya dulu. Iya, pernah, masuk lagi sempat kan. 5on5, 3x3. 3x3, ya kan? iya. Tapi gitu. ya, yang kita pengen ngobrol adalah sebenarnya apa aja sih yang lu dapatkan terutama di Amerika ya. Iya gitu sih. loh. Apakah gini? Pertama adalah gini. Kenapa lu bisa dapat program itu atau ada perjanjian dari awal kontrak sama SM? Pokoknya di tahun segini gue minta liburan. Ini hunus gitu ya. Gue kalau misalnya tetap di sini, tolong kirim gue bimbel dulu dong ke sana gitu. Oh gitu. Jadi kayak gini, Kak Ujo sama Kak Augie awalnya tuh memang diawali dari kontrak Avan tuh habis dulu di Satria Muda tahun lalu gitu. Tapi habis. Jadi kalau nggak salah tuh habisnya tuh kalau nggak salah bulan November. Oke. Nah cuman kan dari sebelum itu kayak 3 bulan sebelumnya itu udah ada conversation kan kayak pembicaraan ini lanjutnya nanti gimana gitu. Cuman waktu di 1 tahun kemarin itu memang yang habis bukan Avan aja. Banyak. Jadi ada 3-4 pemain yang habis. Cuman kebetulan Avan tuh paling terakhir, paling bontot gitu. Iya. Jadi udah diselesain beberapa kayak ya Sandi udah duluan, Juan udah duluan, terus habis itu ada Hardi. Iya. Terus habis itu yang terakhir ada Avan gitu. Terus ya banyak yang ditaruh di atas meja pembicaranya gitu kan. Terus kayak Avan juga beberapa tim udah masuk gitu. Ya nawarin. Tim gede loh. Hah? Udah tim gede. Pastinya. Kalau hampir kalau enggak barengan sama Harki. Oh gitu. Hampir dijual paketan ya. Hampir Harki. Oh iya. Oke, hampir. Bisa gitu ya. Nah, ternyata ada pembicaraan. Ada pembicaraan juga. Terus ada salah satu owner SM itu juga bilang ke Avan kalau misalnya ya Avan kan udah cukup lama di SM sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya Avan pergi dari SM sebenarnya agak enak gitu. Tapi cuman kan ya nanti kembali ke Avan gitu kan kayak. Toto legendnya pergi ya. Gak dipikir-pikir. Enggak ini kita fair-fairan. Gak dipikir-pikir lagi. Lah. Gue dibilang gak enak. Lah dia tuh pergi. Enggak, ini kan tahun lalu. Iya tahun lalu. Iya. Tapi sekarang mikirnya jadi gitu dong. Jadi atau gitu gue pergi katanya gitu. Jadi sebenarnya gak ada yang tahu kan ke depan gimana. Cuman waktu itu ada momen Avan datang ke latihan, itu udah pergantian. Coach Yobel juga waktu itu sempat manggil Avan untuk kayak ngobrol secara pribadi. Terus Coach Yobel akan bukan diturunin ya bahasanya, akan tetap di coaching staff tapi sebagai asisten coach. Jadi karena kita kalah di semifinal ya 2023, Coach Yobel ditransisiin jadi asisten coach dan Coach Yobel bicara secara terang-terangan kalau dia sebenarnya pengen tim ini semuanya masih dikit gitu, tapi Coach Yobel jujur dia udah nggak punya kuasa untuk itu. Jadi dia bilang kayak yang terbaik kalau
kamu mikirnya yang terbaik buat kamu apa, ya bisa didiskusiin. Gitu. Maksudnya Coach Yobel juga maksudnya kan ini udah ada beberapa yang selesai nih termasuk lu gitu loh. Sebenarnya inginnya sih meng-keep semuanya ya. Semuanya Coach Yobel tuh masih pengen kayak kita ini tim ini tuh masih bisa. Itu belum stay di situ ya, itu ya. Itu sebelum Abraham masuk malah. Iya. Sebelum Abraham masuk. Jadi kayak terus cuman kan nggak cuman ada Coach Yobel doang, masih ada atasan yang ya sebenarnya kan karena kita kalah jadi ya kita sebenarnya nggak bisa berbicara banyak lah kasarnya gitu. Betul, nggak punya bargaining lebih ya. Gitu. Terus akhirnya long story short terakhir sisa Avan doang. Enggak, maksudnya terakhir kontraknya. Waktu itu kan Hardy udah kayak udah caw kan. Iya. Hardy udah caw, terus Avan datang ke latihan, Avan ngomong ke Coach Yobel gitu. Coach, Avan gue stay di SM deh, tapi berangkatin gue ke US gitu. Lu ngomongnya itu ke Yobel ya? Gue ngomong ke Coach Yobel. Ngomongnya ke Yobel. Lu bagaikan lu ngasih proposal gitu ya. Iya, itu kayak random talk aja gitu. Kayak gue datang ke latihan, sebelum latihan mulai gue bilang kayak gitu. Terus gue dijendul sama Coach Yobel. Kayak lu ngapain dia kesana? Ya maksudnya dia nganggapnya mungkin bercanda kan ya. Gue juga kayak nothing tulus aja gitu. Terus habis itu setelahnya itu kita ada acara ke DBL, nonton DBL tahun lalu. Nah, terus habis itu setelah dari DBL itu aku nggak tahu waktu itu Coach Yobel ternyata ngobrolin sama atasan. Terus besokannya latihannya pas datang Coach Yobel bilang, yang mau di approve tuh gitu. Aku sendiri juga kaget. Gitu. Aku juga kaget. Di approve apa Coach? Ya lu kan kemarin ngomong gue apa? Ya gue sampein ke owner gitu. Terus habis itu aku juga nggak nyangka bakal langsung cepet gitu kan. Maksudnya kayak kalau memang itu jadi conversation. Ditanggapin serius gitu loh. Kalau kalau conversation itu beneran serius, maksudnya kan paling nggak seminggu 2 minggu gitu. Ini secepat itu. Secepat itu. Habis itu kayak bilang terus katanya ya si Mas Ino sama Seri gitu-gitu. Mas Seri itu udah tahu terus ya udah setuju dengan ide kamu gitu. Tapi kamu perpanjang gitu. Oh ya pasti. Aku stay di sini, stay di SM dalam jangka waktu segini terus tapi ya di sekolahin dulu. Ya aku berangkat ke sana untuk setahun ini aku off dulu dari SM. Tapi satu tim gak ada yang tahu sebenarnya, cuma aku coba doang. Tapi gini, ketika lu nyebut ya, gue mau ke Amerika dong gitu. Lu udah punya ingin kesini, ingin apa, atau ingin nyebut aja? Sebenarnya itu salah satu cita-cita aku yang lebih muda, 10 tahun lebih muda yang udah pengennya dari dulu ya. Maksudnya pengen belajar gitu. Pengen sekolah di luar atau enggak kayak at least belajar basket di negara nomor 1 di dunia gitu. Cuman kan waktu itu memang aku 18 tahun udah terjun langsung ke pro, dari SMA langsung main di pro. Jadi kayak nggak ada kesempatan itu. Aku mikir ya aku kuliah di sini ya udah, maksudnya udah main pro ya udah nggak ada kesempatan lagi. Maksudnya tadi aku bilang kayak nggak ada yang tahu gitu kan, kayak kehidupan nggak tahu ke depan nanti akan gimana gitu kan. Memang kalau secara ini lebih bagus kayak pas kita kuliah sambil basket di sana. Contohnya kayak Derry. Nah itu Derry kan sekarang kayak menjadi cita-cita kebanyakan anak basket di Indonesia. Ideal kan. banget ya. Role modelsnya ya. Jadi kayak ya aku pengen dulu seperti itu dan ini aku ada kesempatan ini terus ya maksudnya kan nggak ada yang telat gitu, mending telat atau tidak sama sekali gitu kan. Jadi aku mikir ya masih ada kesempatan untuk belajar di sana, untuk kembali improve, untuk mengkosongkan diri dan belajar hal-hal baru yang belum pernah ditemuin. Jadi ya mengkosongkan diri maksudnya restart soalnya. Restart. Jadi kayak aku pikir ya udahlah ini waktunya untuk kayak coba jalan baru aja gitu. Van, waktu dikasih tahu bahwa ya lu nggak main nih setahun, lu ada rasa ya nggak main setahun? Emang lebih pengen emang ke Amerikanya, maksudnya belajar basket ke Amerikanya lebih keinginan itunya lebih besar. Yes, jadi karena aku lihat, maksudnya aku kan udah cukup lama di SM ya kan, udah waktu tahun lalu itu udah 12 tahun di SM. Jadi gila. Kira-kira tuh kalau misalnya berjalannya seri, berjalannya liga setiap tahun, ya maksudnya kayak gini. Ya maksudnya gini. Udah patternnya udah begini gitu kan. Tapi ketika aku kayak mencoba jalan baru gitu, kalau aku 1 tahun atau minimal setengah tahun lah keluar, aku balik itu akan jadi versi yang seperti apa gitu, akan lebih fresh bakal fresh dan kayak aku menjalani sama-sama basket tapi menjalani di dunia yang berbeda gitu. Jadi excitement kamu sih udah excitement emang
pengen belajar di Amerika lah. Karena Jadi, waktu itu masalah nggak main di liganya buat kamu, kecuali gini ya, kayak kamu baru setahun di liga, 2 tahun, mungkin pada saat liganya nggak main di liga mungkin kerasa ya. Cuma karena kamu udah lama juga di liga, udah lama juga ya. Ya udahlah gitu ya. Maksudnya mendingan gue belajar sesuatu yang baru gitu ya. Iya, sebenarnya Iya. karena umur aku masih bisa aktif gitu kan. Kalau misalnya kayak udah let's say 40 tahun ya udah mau menjelang end of career gitu kan agak, maksudnya bener-bener itu telat banget gitu. Itu gak akan dikirimin sama lu 40 tahun sih gak akan dikirimin, cuman udahlah gak usah perpanjang, retired aja. Cuman Iya. jadi ya makanya kayak aku mikir kayak apa, coba sih jalan yang ini deh, kayak lebih fresh, terus lebih maksudnya ya yang belum pernah dilakuin aja gitu. Kan lebih excited gitu. Nih, keceletotan ngomong, gue mau kirim gue ke Amerika dong, ternyata langsung dijawab oleh manajemen dalam hal ini. Langsung ada pilihan atau lu milih sendiri program yang mau diambil, karena Amerika itu luas banget ya dia. Jadi ada kayak contohnya yang terakhir mungkin kita tahu Dede dari PJ dikirimnya ke Las Vegas misalnya gitu. Terus misalnya ada yang sempat di LA itu apa Impact atau apa segala macam. Nah waktu itu ada pilihan atau mencari sendiri ini? Jadi waktu itu setelah konversinya udah disetujuin, terus kita lanjut ke kayak Masino nyuruh Jobel, ya udah cariin tempatnya gitu. Nah, tolong pilihin. Bukan pilih sih, tapi kayak karena kita kan sebenarnya nggak punya akses untuk ke sana. Cuman kita punya hubungan baik sama salah satu legend pemain basket di Indonesia. Iya. Mario Weseng. Gue juga baru tahu di sana. Even ngingetin OJ banget sih. Oji. Oleh Jus. Jadi, kita kan, maksudnya SM juga hubungan baik dengan Mario di sana. Jadi, dan Mario juga dekat juga sama Coach Jobel. Jadi kayak, aku nggak kenal sama Mario waktu itu. Gue tahu Mario, kita kalau di lapangan sempat lawan-lawanan, tapi ya cuma say hi. Gitu ya. Dan di pelatnas pun nggak pernah bareng. Jadi kayak, aku nggak pernah tahu personalitinya si Mario gimana. Jadi kayak, ya udah, cuman kita kan at least ada orang Indonesia di sana yang tahu cara bekerjanya di Amerika seperti apa. Dan Mario juga punya akademi di sana. Iya. Jadi akhirnya Coach Jobel ngobrol sama Mario, terus Dodo juga ngobrol sama Mario, kayak gimana ini, maunya berangkatnya kapan, programnya gimana. Mereka yang ngurusin apa sih, tinggal terima jadi doang. Jadi ternyata masuknya adalah ke programnya Mario ya, di Raw Academy ya. Ya, tapi sebenarnya ada beberapa opsi. Ada salah satu waktu itu kan kalau nggak salah Perbasi itu kerjasama sama Lituania. Coach Jobel juga menyinggung itu juga. Atau aja lu nggak itu. Gak jelas programnya, kan gue ikut ngebantuin. Gak jelas, berangkat juga enggak tahu kemana. Pemain-pemainnya dipilih. Belak-belakan sekali kau gitu. Iya emang. Karena dia termasuk banyak yang keren yang gak terlalu nggak matang. Untung gak maksud gue kalau misalnya lu bilang, udah boleh Lituania, lu gak berangkat-berangkat. Gak ikut IBL, gak berangkat. Paling bantuin podcast ini. Boleh. Justru kita pengen banyak nanyanya adalah lu di sananya. Jadi ya mungkin lu juga udah pernah ngobrol di beberapa tempat ya. Macam, tapi apa aja sih yang benar-benar lu rasakan, lu dapatkan? Emang beda banget cara berlatih di sana. Beda banget sih. Dan pendekatannya apa? Jadi awalnya tuh aku sebelum berangkat itu udah ditekenin, kamu di sana bukan liburan ya. Jadi aku sendiri juga udah tahu aku kesana bukan cuma liburan. Terus udah ditekenin kan program di sana bakal seperti ini. Kira-kira kayak blueprintnya itu udah ada. Dan aku lihat, capek. Kok gila, lumayan gila juga gitu kan. Terus tapi gue excited jadinya. Kayak gue bilang, ini yang gue mau, sesuatu yang beda dong. Ini yang gue mau, gue pengen nge-push diri gue sampai limit gue gitu kan. Jadi kayak gue, terus Cidodo bilang, dan lu tau kan, si Mario kan dalam tanda kutip orangnya agak strict, bukan strict yang jelek, tapi kayak lu tahu hasil, tegas, karena Mario kulturnya dibangun di sana, terus dia main di Indonesia seperti apa, lu lihat dia disiplinnya tingkatnya itu udah beda sama orang-orang rata-rata di Indonesia. Dia nggak akan treat lu sebagai Asian atau orang Indonesia. Dia nggak akan treat gue sebagai kayak lu umur 18 tahun 20 tahun, lu akan di treat kayak lu profesional gitu. Dan maksudnya kayak ini program juga buat untuk main-main doang. Ini bukan untuk percobaan doang, tapi untuk benar-benar serius lu jalanin, dan emang ini yang dimau. Dan SM juga memberikan kesempatan ini kan bukan hanya untuk membuat gua berangkat ke sana aja tanpa nothing gitu kan, tapi
ketika gue balik gue siap untuk bermain untuk SM, bantu SM, dan ya SM juga butuh sesuatu yang menjadi apa ya win-win ininya pokoknya lah gitu. SM ingin lihat resultnya bahwa lu tuh berkembang di sana, punya improvement jelas ya. Intinya gitu. Nah, terus maksudnya ngirimin kalau cuma nggak jadi apa-apa. Iya, daripada di sana gue cuma kayak nyobain makanan kan ya nggak mungkin. Sama just tip. Oke, ngelihat blueprint. Gue tuh itu bener ya, maaf ya pertanyaan nanti lu bisa ulang lagi. Tapi yang latihan jam 5 pagi udah mulai megang bola dan lain-lain itu bener ya? 5 AM itu. Bener. Jadi berarti lu bangun lebih pagi lagi dong? Bangun jam 4, udah pasti jam 4. Aduh, bangun jam 4. Dan surprisingly aku nggak pernah pakai alarm. Lu kayaknya ikutan ini deh yang kemarin sama Pak Prabowo Akmil ya. Yang di Magelang. Magelang kayaknya ikutan itu kayaknya. Oh iya nggak pernah pakai alarm. Pakai alarm. Jadi udah bangun aja sendiri. Jam 4 udah bangun. Tidur jam berapa? Tidur, aku selalu tidur di bawah jam 10 di sana. Khususnya di Amerika ya. Iya sehat. Karena kalau nggak gitu badan aku nggak sanggup. Ketahuan ya? Karena yang penting di sana juga bukan cuma latihan sama makan, tapi perlu rest. Iya. Kan rest itu salah satu bagian dari latihan kan. Iya, Jadi kalau misalnya berkualitas ya. Tidurnya harus kualitas. Dan itu kayak kan aku ke sana khusus basket, hidup gue udah basket. Jadi ya apa yang basket butuhin ya aku ngelakuin gitu kan. Iya, harus dipasrahkan diri. Iya, jadi udah nggak ada yang kayak gue nonton YouTube dulu deh, gue nonton ini sampai jam 1, terus gue tahu pagi latihan pagi gitu kan, kayak gue gak akan maksimal di jam 5 pagi kalau misalnya istirahat gue gak cukup gitu kan. Jadi ya dari sini gue udah prepare secara mentally, physically, dan apesnya sih ada apesnya kak sebelum berangkat. Apa nih? Nah, sebelum Natal itu gue masih ikut latihan SM kan, masih bantu SM, gue ankle. Oh di sini gue ankle. Ini kita nggak tahu loh. Gue nggak tahu itu. Waduh, ankle parah banget lumayan. Jadi rencana awalnya itu aku berangkat Januari. Iya. Januari sampai bulan Juli. Karena kan visa kan maksimal tinggal di sana 6 bulan. 6 bulan. Harus keluar dulu baru masuk lagi. Ya. Jadi sebenarnya sampai dari Januari sampai Juli. Iya. Tapi karena nggak ankle, Coach Jobel nggak mau aku berangkat dalam kondisi cedera ke sana. Satu, biayanya kalau recovery sana kan mahal. Iya. Terus kedua, ngapain lu di sana nggak ngapa-ngapain? Iya. Yang penting kan kita punya terapi di sini, terapi sampai lu benar-benar siap, fisik siap, lu berangkat gitu loh. Molor, makanya aku sempat nonton SM dulu di sini. Tapi nonton doang. Itu udah ada di list. Terus habis itu kenapa agak Februari agak molor karena udah mendekati pemilu waktu itu kan. Iya. Jadi sekalian lah, at least aku masih bisa nyoblos gitu. Jadi akhirnya lu tuh di sana dari bulan Februari sampai Juli ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Oke. Tell us about hari-hari pertama latihan ala Raw Academy. Awalnya nggak terlalu yang langsung di jos gitu. Nggak digeber juga. Jadi soalnya kan badan aku kan masih badan versi waktunya Indonesia. Jadi di sana masih tidurnya masih berantakan. Seminggu 2 minggu pertama itu terberatnya. Iya. Jadi fisik jet lag gitu ya. Jet lag satu, terus kan aku habis recovery dari cedera kan kak. Jadi kalau anggapannya kalau disuruh lari-lari yang banyak-banyak banget ya napas selesai udah kelar. Paling main sama lu juga sama napas. Iya. Kayak gitu. Wow, gila. Cuman abis itu Mario juga di situ anggapannya ngebimbing aku lah gitu. Dia kayak Van, lu kasih tahu gua kalau badan lu emang udah lebih enak. Terus kayak dari awal juga ini lucu Mario. Di mendarat, lu mau makan apa? Weh, jangan sini makan apa ya? Gue bilang enggak taco. In-N-Out ada, tapi gue pengen taco kan. Terus habis itu dikasih coba taco, terus habis itu lu bebas deh mau minum apa gitu kan. Terus habis itu ada air ya, maksudnya terus lu mau minum soda gitu kan. Yaudah, gue minum soda. Gue tuh jarang minum soda. Gue gak tahu suka soda, tapi waktu itu kayak yaudah gue minum soda gak apa-apa lah, baru datang juga. Terus habis itu Mario bilang, ini soda pertama dan terakhir lu di sini. Ternyata lu sebenarnya dijebak. Bukan dijebak sih, tapi kayak ya dia bakal udah kayak kasih message gitu. Ini akan ini akan jadi soda pertama dan terakhir. Gue bilang, oke. Gue juga sebenarnya untungnya juga bukan. Gue sebenarnya bukan minum soda, bukan gue
Gue gak terlalu suka minuman manis sebenarnya. Jadi gue sukanya air putih aja gitu. Jadi kayak cuman gue doyan makan. Jadi doyan makan. Gue tuh gak takut nyobain makanan baru. Walaupun nanti ada yang gak enak, tapi kayak at least gue tahu. Tapi gue udah nyoba. Tapi gue udah nyoba gitu. Jadi yang agak susah. Tapi bukan takut terakhir dong waktu itu. Takut apa? Taco yang terakhir. Oh enggak. Karena Mario sendiri juga doyan makan. Iya. Jadi terus akhirnya udah masuk program, udah dijelasin kayak latihannya kayak gini. Terus setiap aku main sama orang-orang sana juga didetailin sama Mario. Kadang Mario juga kayak ngasih masukan dan masukannya kadang kayak lu di sini kan ada tanggung jawab gitu kan. Jadi kayak gue tahu badan lu capek. Kadang tuh badannya udah kan latihan sehari 3 kali kan. Jadi kadang ada sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sekalinya sejaman. Jadi jam 5 pagi itu individual skill. Kita sama Mario. Sejam. 2 jam. Wow. Jadi kadang ada mainnya juga karena bareng anak akademinya Mario. Jadi scrimmage gitu lah ya. Habis itu ada nge-gym paling sekitar 45 menit sampai 1 jam lah. Nah itu nggak terlalu berat karena itu buat maintenance otot aja. Terus habis itu balik ke rumah, rest, bla bla bla. Biasa itu jam 10:30 atau jam 11 lah. Jam 10 udah berangkat. Itu gua main open run sama orang-orang sana. Jadi 10 pagi. Jadi jam 5 pagi kan. Jadi 7 sampai 7. Terus gym sampai jam 8 lah. Wah, terus habis pulang bentar, 10 berangkat. Terus jam 11 tuh gue bener-bener main basket 2 jam lah. 2 jam itu sama orang-orang sana gitu. Iya, ngeliat kita yang one time tuh kayak badan udah capek kan. Maksudnya kayak itu kan hampir setiap hari. Jadi kayak udah lelah gitu. Tapi Mario selalu ngingetin, gue tahu badan lu capek. Itu semua cuma ada di pikiran doang. Kalau emang lu mau ngelakuin 100%, itu akan lu lakuin 100% gitu. Karena ya lu gak akan mati di lapangan juga kan, gitu kan. Jadi waduh Roh. Ya, akhirnya gue juga ke bawah juga karena kan kayak gini kan. Maksudnya kalau main sesama orang Indonesia, gue tahu levelnya orang-orang Indonesia. Gue udah at least 10 tahun di Liga Indonesia. Gue tahu levelnya mereka kan. Tapi gitu gue masuk ke sana kayak mereka tuh semua nggak ada yang selevel gue gitu. Semua tuh di atas gue. Jadi kalau gue mau keep up sama mereka, kalau gue mau bisa bersaing atau at least ada di lapangan gitu kan, gue harus kasih 100-200% kemampuan gue. Karena kan jaga almost every day. Karena setiap gue jaga mereka kan gue nggak bisa kayak mereka kan makan gue kan. Habis. Mereka kan lihat gue. Ini Cina mana ini kayak gitu. Gitu kan dia orang sipit mana gitu. Gitu kan kadang-kadang kalau kita ini. Ya gitu bakal kadang lihat fisik dari lebih kecil atau enggak kayak mungkin dari kayak beda gitu ya. Jadi kayak ini agak lemah nih. Jadi lebih gampang untuk di-tackle segala macam. Itu Mario udah ngingetin, itu bagus buat lu malah. Karena kalau lu semakin di-tackle, lu akan belajar defense kan. Lu akan mempersiapkan diri lu untuk nanti lu akan balik ke Indonesia. Ketemu yang begini, begono gitu. Dan semuanya adalah man to man. Man to man di sana. Oh, mereka anti zone. Di sana nggak ada zone. Mereka anti zone. Mereka anti zone. Dan itu yang membuat ini gak usah ngomong kayak lebih pintar man to man segala, enggak. Lebih capek aja lu jaganya pasti dan segala macam. Satu lapangan lebih besar. Lebar lapangan, panjang lapangan lebih besar. Terus garis 3 point-nya juga lebih panjang. Jadi kayak kalau misalnya lo lagi mau 3 point ini kayak kecil banget ya ringnya, jauh. Nggak sampai sejauh itu sih. Cuman memang kayak lebih ini aja sih. Terus sama bolanya di sana kan beda sama bola FIBA. Jadi tapi jujur aku lebih suka bolanya sana sih. Kayak lebih udah terbiasa. Si Spaldingnya. Bukan Spalding, Wilson namanya. Wilson dia kalau NBA Wilson. NBA bola Wilson gitu kan. Gue suka bola sana kayak gripnya tuh enak gitu. Enak. Terus ya Mario selalu ngingetin, lu di sini kan lu bakal balik Indonesia ketemu foreign player di lapangan cuma 2. Kalau lu main di tim gitu kan, ketemu lalu cuma 2. Di sini lu lihat semuanya 9 orang main bagus ya pemain asing gitu kan. Jadi kayak gue pikir iya bener juga ya. Istilahnya mungkin Mario bilang kalau lu di sini lu bisa bersaing, ya lu di sana akan lebih mudah kira-kira gitu kali gitu. Jadi jangan cuman lu cuman main doang. Lu apa yang bisa lu dapetin di sini kan? Lu nggak mungkin kan one on one sama gue di sini. Maksudnya Mario kan dari Thailand segala macam gitu kan. Jadi kayak ya ini bagian dari bootcamp lu gitu untuk jaga pemain ini gitu kan. Apalagi kan di sana kan ya tadi gue bilang anti zone kan. Jadi terus weak side-nya itu juga beda sama di boleh nggak cerita? Jadi kalau ada rules-nya NBA itu lu nggak boleh berdiri di yang defensive 3 second. Iya, defensive 3 second, yes. Terus habis itu kalau
misalnya ini Kak Ujo sini ya, aku Iya. jaga gini. Kalau gitu nggak boleh di belakang ke sini, kayak nggak boleh deket-deket sini. Maksudnya kayak kasarannya Kayak nungguin gue. kayak nungguin gitu. Jadi misalnya lu ngelewatin gua, lu udah di sini. Ya lu orang lu di mana sih? Itu aja kayak bener-bener man to man banget lah gitu. Oh my Cuman god. maksud orang mungkin lu gak boleh gitu. Bukan gak boleh, gue capek. Kalau gue sih jawabnya gitu. Lu. Lu gak boleh jaga gitu. Gue bukan dengan gue capek. Nih ya, sebelum panjang nih ya. Di minggu-minggu pertama, since lu tadi udah ngomong, orang-orang itu ada yang makan lu nggak? Ya. Hampir setiap hari gue dimakan di situ. Hampir setiap ini. Cuman ya akhirnya kan gak cuma itu. Nanti setelah defense juga akan ada offense gitu kan. Jadi kayak gimana gue kan kemampuan gue di situ, orang-orang akhirnya tahu gue tuh bisa nembak. Iya, nembak. Iya. Gue bisa nembak. Betul. Jadi gue masih ada kelebihan di situ dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Iya, Jadi oleh tim ya. gue bisa open space buat orang-orang di sana gitu. Jadi tugas gue untuk dapat bola, catch and shot, terus bantu rebound. Sometimes gue juga bantu cutting off ball screen gitu. Yang penting gue move terus. Gue nggak boleh diem doang karena nggak mungkin gue main kayak James Harden di sana kan. Kayak bola godek. Ya maksudnya bukan game gue juga gitu kan. Jadi terus akhirnya ya gue juga bantu mereka di defense gitu. Terus ya itu kalau open run gitu kan. Terus kadang sore itu ya gue nembak sama si Mario. Jadi abisnya game, makan siang, bla bla bla, gue nembak sama Mario. Ya sometimes kita pergi renang gitu kan. Di tempat kita kan ada kolam renang buat recovery gitu kan. Jadi kadang kita pergi nembak. Ini sih Mario juga ikut nembak gantian gitu. Apalagi terakhir kan dia mau ikut turnamen di sini kan. Dia mau ikutan si Kapolri Cup. Kayak terakhir itu udah lebih sering dia, lebih sering aja. Jadi kayak sore kadang kita nembak atau swim goal buat recovery. Keren sih. Terus weekend weekend kita tanding dong? Enggak, tanding. Jadi kita tandingnya di sana itu gue dimasukin liga, itu gue bersyukur banget sih. Karena Mario di sana itu banyak kenalan networking di sana. Jadi kerasa banget ya, Bang. Jadi gue punya akses untuk ikut di liganya gitu. Jadi itu nggak semua orang bisa. Iya. Lu tuh ketitipan tuh gampang ya. Gampang. Jadi karena networknya karena berkat si Roy ini, jadi kayak benar-benar kita ada Mario di sana, itu sangat benefit banget lah buat kita gitu. Karena Mario tahu cara kerja di sana, Mario tahu gimana program sana gitu, ada kompetisi mana, dan itu juga orang-orang kenal sama Mario gitu. Jadi bahkan ada satu operan juga gitu yang kayak gak sembarangan orang main gitu, cuman orang-orang terdekat pilihan gitu, dan ya gue bersyukur banget Mario bisa masuk gue di situ gitu. Gila sih. Jadi yang kita lihat ya cadangan nurse kalau misalnya ngelihat postingannya Mario sebenarnya paling banyak dibandingin lu. Waktu latihan. Gue tinggal repost doang sebenarnya. Iya betul. 5 AM practice kata gue gini. Terus gini. Ini ada yang mainnya segala macam, tapi kok nanti ada main, benar sih ada main lagi. Ada main lagi gitu. Jadi nggak. Jadi hidup lu berapa bulan itu basket aja. Yes, itu 5 bulan. As you wish gitu ya, sesuai yang lu minta ya. Sesuai yang bahkan lebih dari yang gue pikirin gitu. Karena sebelum lu pikir ada istirahat, masih ada. Kayak artis sih ada yang. Tapi gini Kak, kan yang gue memang lihat blueprintnya seperti apa. Dan gue tahu sebelum gue berangkat ke Amerika, kira-kira di Amerika itu seperti ini. Tapi begitu lu jalanin, ada hal-hal baru yang bener-bener lu tuh gak lu pikirin sebelumnya kan. Jadi kayak apa ya, yang di sana tuh yang bener-bener dirasain itu beda banget gitu. Jadi kayak bahkan latihannya itu lebih banyak dari blueprintnya gitu. Dan kayak sampai nggak bisa nih kalau gue cuma diem-diem doang gitu. Kadang kayak udah cuman duduk-duduk atau apa gitu. Kita mesti pergi workout gitu. Kapan seorang Ro mengevaluasi lu? Kapan? Setiap apa? Setiap hari. Setiap hari gue dievaluasi sama si Ro. Iya, dari karena gue terakhir itu benar-benar ada 16 hari gue nggak off sama sekali. Karena hari Minggu ya sempat tanding nggak ada jadwal tanding. Kalah lo, dia lebih basket. Terus habis itu bola. Tapi itu juga gue melihat, badan gue mampu kok, badan gue bisa kok. Keren sih. Jadi kalau misalnya kayak di sini orang-orang bilang kayak, enggak, gue capek. Enggak sih, semua ada di mindset sebenarnya. Kalau emang lu mau, ya lu akan ngelakuin sebenarnya. Lu bisa ngelakuin gitu. Nah, terus apa ya? Hal yang paling kita lihat adalah ketika seorang Avan akhirnya balik. Jeng. Tapi Van, lu turun berapa kilo ya di sana?
kilo lah. Itu juga menarik sih maksud gue. Itu adalah bagian dari programnya kan. Yes, karena Mario tahu gue suka makan kan. Dan karena kita pernah ngobrol tadi podcast, masih kita ulang lagi. Lu sampai nurunin berat badan segala karena emang itu bagian dari program. Yes, bagian dari sana. Karena metabolisme gue di umur gue itu gue nggak bisa makan sembarangan kayak gue umur 20-21 kayak Derek misal sekarang. Derek mungkin makan lebih banyak, lebih nggak jaga, lebih nggak apa-apa gitu karena metabolisme dia cepat gitu. Karena di umur gue yang second chapter of my career ini gue nggak bisa. Mario juga udah ngerasain sendiri karena Mario kan ngejalanin juga. Maintainnya harus lebih 2 kali lipat dari anak-anak yang lebih mudah. Kalau lu masih pengen ada di liga, kalau lu masih pengen bersaing gitu. Iya, jadi makanya melanjutkan kata-kata gue, akhirnya lu balik. Kebiasaan-kebiasaan itu susah gak sih untuk lo lakukan? Atau lu jadi lebih happy aja dengan kebiasaan baru yang lu dapat di sana? Gue happy dengan kebiasaan baru. Kan di sini banyak ini ya, Gi, pengaruhnya ya, pengaruh buruknya ya. Sebenarnya berpengaruh buruk atau enggaknya itu tergantung balik lagi ke lu kan. Kalau lu gimana? Kalau gue sih terpengaruh dengan makanan di sini. Itu maksud gue. Nasi Padang apa gitu. Nasi Padang kali. Sebenarnya nggak apa-apa lah karena kan Dian gue juga masih latihan, gue masih ngebakar kalori itu gitu. Jadi sebenarnya itu masih nggak apa-apa. Cuman mungkin porsinya aja yang gue nggak bisa sebarbar kayak sebelumnya atau kayak di umur gue yang lebih muda. Ini sekarang ketahan nih dari yang dulu terakhir turun 10 kilo ini masih stabil. Masih segini. Ini karena lu pulang kalau pasti yang anak-anak basket nonton pun pada saat lu kembali lagi adalah badan lu tuh kurus, lean. Iya gitu karena langsing. Itu jadinya gini sih, karena gue dibiasain Mario di sana kayak seperti itu. Kadang tuh di sini gue mikir kayak, oh ini kayaknya gue gak perlu makan ini deh. Walaupun sebelumnya di sebelum gue kesana gue, enak nih, pokoknya ada ini gue makan, ada ini gue makan. Tapi kadang-kadang kalau emang gue udah cukup di badan gue udah cukup kayak ini enak nih di mata deh enak. Tapi kayaknya badan gue nggak perlu deh. Ya udah gue nggak makan gitu. Iya. Udah kebiasaan. Jadi kayak gue nggak mengharuskan gue badan gue juga nggak perlu ini kok gitu. Iya. Jadi kayak berarti lu banyak dirubah adalah mindset. Ya. Yes. Banyak yang dirubah seperti itu ya. Mindset sama mental. Ya itu. Ya itu yang nggak ada justru di pemain kita kalau gue ya bilangnya. Karena kalau ngomong skill juga banyak juga pemain-pemain kita sekarang yang punya skill yang bagus. Terus juga sekarang kalau ngomong detail, pelatih-pelatih Indonesia kita juga sekarang mulai belajar dengan pelatih luar bagaimana detailingnya segala macam gitu. Mario juga bilang ke gue, gue lupa 20% atau 30% itu skill. 70% atau 80% itu sebenarnya mental. Untuk lu tanding gitu kan. Jadi mental lu itu yang paling penting di pertandingan sebenarnya. Ketika lu balik, apakah apa yang ditawarkan oleh manajemen SM ini menjadi satu reward yang mungkin dikasih ke teman-teman SM yang lainnya? Kan bisa jadi blueprint juga, wah ini sukses nih. Ya, paling dia kasih tahu ke teman-teman SM-nya, lu ngomong kayak gue deh gitu. Gue pengen ke Amerika deh gitu. Waktu gue di sana beberapa bulan, sempat Coach Yobel sama Dodo datang ke sana. Iya, nengok. Sebenarnya acara Mario, acara Indonesia Heritage, Terus Mario mengundang perwakilan dari SM lah. Sebenarnya Mario mengundang beberapa perwakilan dari klub, tapi akhirnya yang datang kan dari SM. Sekalian nengokin aku gitu kan di sana kan. Terus akhirnya kayak dari situ sempat ada conversation juga, maksudnya bagus juga ini untuk jadi program ke depannya untuk pemain-pemain Indonesia. Jadi itu udah mulai ada perbincangan ke sana. Jadi dari Avan yang ide itu terus akhirnya Avan bisa menjalani itu ternyata yang secara Avan nggak sadari itu bisa membuka peluang-peluang untuk pemain lain itu ada kesempatan di kemudian hari itu. Jadi gini pembicaraan dengan Mario Wisang ya. Gue mau ke sana. Ngapain? Lu paling nonton Lakers ke sana gue. Ke Intuit, ke Lakers lagi segala macam gitu loh. Tapi yang pasti ada lagi ini pernah jadi pembicaraan kita sama Ro juga. Jadi Ro sebenarnya sudah ingin membuka banyak kesempatan untuk siapapun untuk bisa mendapatkan hal atau program seperti yang lu jalankan. Tapi gini, karena nggak ada prototipenya, nggak ada yang contohnya, yang dari sini bukan orang sana, orang Indonesia keturunan, bukan gitu, yang dari sini dikirimkan, terus akhirnya ada program dan hasilnya ada, itu belum ada. Jadi memang lu tuh benar menjadi prototipe sekarang untuk semua orang. Benar. Jadi kalau orang nanya juga kan boleh kan bisa ke lu, bisa ke lu. Mudah-mudahan juga nih kalau ada orang tua punya anak
pengen dikirim ke sana kan paling nggak bisa ngobrol-ngobrol. Benar. Yes. Dari situ, masukan dari gua sama Ogi adalah, lu bilang ke Ro, bahwa lu bisa jadi marketingnya di sini. Ini gue bocorin dikit ya. Gue bocorin dikit. Nanti kalian akan melihat beberapa pemain yang musim lalu itu ada di tim, bukan saya, maksudnya di beberapa tim lain ya, itu nggak ada di tim. Karena dikirimin. Ya karena iya. Maksudnya bukan ya, kita kalau udah dengar kita dari satu klub kita udah ada. Yes. Udah ada beberapa. Aku juga dengar gitu. Okay. Jadi kayak bagus juga gitu. Walaupun dikirimnya bukan ke Ro. Kalau aku kan ke Ro kan. Dikirim bukan ke Ro, tapi kayak it's okay. Maksudnya kayak yang tadi Kak Ujo bilang, Amerika kan luas banget kan. Betul. Dari ujung sana sampai sana itu ada lapangan basket. Ada lapangan basket gitu. Jadi nggak apa-apa untuk pengembangan bola basket Indonesia supaya lebih maju gitu. Gue sangat mendukung. Dan banyak loh Jo, karena kan kalau kita pernah ngobrol di podcast sama di YouTube juga, kita ngomongin soal yang dikirim ke Serbia. Terus kalau sama Mario kita ngomongin soal ke Amerika. Terus waktu kita ngobrol sama Dede Jo dikirim ke Amerika. Jadi ya sebenarnya udah banyak ya yang sebenarnya terus Maxine, kita ngobrol sama Maxine juga di Amerika. Sebenarnya udah banyak contoh yang bisa kita ikutin. Tapi kalau misalnya Evan ini kan sebenarnya kepulangan dia dari America Striker ini kan akhirnya harus berbakti untuk langsung ke liga profesional. Kalau menurut pandangan lu, sebaiknya kalau misalnya ada yang berminat nih keluar negeri, sebaiknya tuh di umur berapa sebenarnya bagusnya supaya dapat ilmunya tuh lebih gitu loh. Kalau ideal sih menurut Avan sih kalau bisa mulai dari SMA, dari high school itu udah, kalau misalnya ada rezeki lah atau kan apply beasiswa ke sana, bisa langsung aja gitu ke sana. Karena lepas SMA atau pas SMA-nya nih? Ya dari umur SMA lah ya. SMA-nya juga banyak pertandingan yang kita di SMA atau SMP mungkin kalau orang tuanya mungkin berani ngelepas atau mungkin ada saudara di sana mesti kalau ada let's say kelebihan duit atau emang mau apply beasiswa, go ahead gitu. Karena semakin lu muda di sana akan semakin cepat perkembangan basketnya gitu. Di sana itu umur 9, 10, 12 tahun itu udah bener-bener dilatih basic, dan itu bukan main-main basicnya. Kayak bener-bener basic yang kayak beda sama basic kita di sini gitu kan. Kalau di sini kan kayak kita masih kasih kelonggaran, terus mereka udah dididik, udah ditekanin. Kamu hari ini gak latihan hari ini, temenmu tuh latihan hari ini. Jadi kalau lu kompetisi, kalau kamu mau masuk SMA gratis, orang lain juga pengen gratis. Jadi SMA kan cuma ngasih limit, ada limitnya kan. Nah, SMA juga pasti lihat, oh ini kelebihannya apa, ini apa, gitu kan. Jadi kalau lu mau bersaing, karena sana itu bener-bener banyak banget Kak. Gitu, bener-bener banyak banget pemain basket di sana. Dan jadi, semua ingin jadi anak pemain basket gitu. Dan juga, semua pengen dapat beasiswa itu gitu, dan nggak segampang itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa SMA, SMP ke sana, go ahead gitu. Kalau misalnya lebih telat mungkin kuliah, bawa apply sana ya nggak masalah gitu. Jadi ya yang penting ada kesempatan sekecil apapun ya itu pakai kesempatan. Gue tuh senangnya gini loh, di umurnya Avan pergi ke sana, dia tetap bisa mendapatkan manfaatnya, improvementnya jelas. Ya gimana lagi kalau misalnya lebih muda pasti harusnya lebih banyak hal yang bisa Van pas balik sini tiba-tiba harus main kan IBL gitu ya. Lu karena orang ekspektasinya kan langsung, wah ini Van akan langsung dari Amrik nih. Wah Amrik nih. From Amrik. Kerasa gak lu bahwa netizen ada ekspektasi? Nggak, dan lu juga masih ada gugup-gugupnya gak? Ada lah. Kalau gue jujur ada pressure tersendiri gitu. Jadi terutama game pertama tuh kan gue nonton yang lu shoot awal, pokoknya lu kayak kata gue pasti ini orang beban nih kayaknya. Bahkan owner SM ini juga bilang kayak lu main di ini lu sendiri aja. Jadi orang juga udah tahu kok siapa Avan gitu. Jadi kayak, tapi kan tetap aja namanya pressure, it's pressure gitu kan. Cuman ya kata Mario, it's okay. Kita semua butuh pressure memang untuk step up gitu kan. Jadi oke, nggak masalah. Jadi orang mau ngomong apa, ya kita sebagai atlet, kita sebagai orang yang ditonton, kadang kita juga harus punya muka batu juga gitu kan. Kayak karena orang bebas berkomentar kan. Betul. Kobe Bryant aja hatersnya juga banyak. LeBron hatersnya juga banyak gitu kan. Jadi sometimes kayak lu nggak bisa kontrol itu, dan yang bisa lu kontrol kan diri lu sendiri. Jadi just let it flow, just let the game datang ke lu nya aja, dan kayak yang penting tuh enjoy the moment gitu. Sedap. Jadi lu ngerasa paling improve tuh di bagian mananya setelah pulang dari Amrik? Mindset sama mental sih. Itu. Jadi segini Kak, lu nggak bisa ngerubah sesuatu yang udah lama, kayak let's say habit.
Maksudnya cara nembak lu misalnya. Cara nembak atau kayak maksudnya gue udah ada di liga at least 10 tahun kan? Dan gue udah kebentuk habit gue dari seperti SMA itu. Seperti itu. Gak bisa hanya lu langsung beberapa bulan langsung lu berubah langsung jadi kayak LeBron James. Gak mungkin kan? Itu kayak sesuatu nggak mungkin sesuatu bisa dibalik tangan kayak gini gitu. Cuman apa yang bisa lu dapetin di sana itu di luar kayak lebih detail gitu loh. Nggak cuman kayak oke, ini ada yang berharap kayak Haven pulang-pulang mainnya udah kayak Anthony Edwards segala macam. Bukan seperti itu. Ekspektasi orang-orang yang ngerti basket juga. Yang nggak ngerti basket akan kayak gini. Tapi itu kan nggak seperti itu. Yang dibangun kan kayak knowledge tentang basketball. Terus memang visi. Iya, habit kita pelan-pelan memang diganti karena kan emang di umur gue segini kan udah kebentuk beberapa habit yang agak susah untuk dirubah. Cuman apa yang bisa diperbaikin dari situ, apa yang bisa dievaluasi dari situ. Sebelum gue datang ke sana, Mario udah lihat game gue. Oh, lu tuh perlu dievaluasi di sini, lu perlu dievaluasi di sini supaya apa yang bagus, oke kita improvein, yang jelek ya nggak perlu di ini lagi gitu kan, nggak perlu dibawa lagi untuk lo lanjut di karir lo gitu kan. Jadi kayak ya setelah gue 5 bulan di sana itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa gue dapat dalam waktu kurun 5 bulan itu. Tapi ternyata dari sedemikian banyak yang diolah ini dan ini ya. Mindset sama mental ini. Wow. Tapi Edian kan game pertama kan menang. Iya. Menang lah. Iya betul. Tapi kita lihat aja. Udah beban nggak takut ini. Adalah. Nah, Van, kalau dari sudut pandang lu, karena lu kan di sana juga nonton SM. Iya kan. Setiap game gue nonton. Nonton dia. Apa yang membuat SM kalah di final di IBL dan juga di All Indonesia? Kalau dari sudut pandang lu? Iya. Mengevaluasi aja. Kalau aku sih waktu itu dari liganya dulu ya yang IBL itu memang dari awal agak struggle SM karena kendala pelatih itu mah pelatih sama beberapa pemain asing yang nggak bisa main bareng betul. Cedera atau segala macam. Jadi terus gue lihat SM struggling di situ terus gamenya juga nggak terlalu bagus waktu main. Aku lihat sih setiap game. Cuman yang paling kentara kan terakhir kita bisa peringkat 5 tapi kita masih bisa masuk ke final. Itu maksud gua kayak pencapaian yang belum tentu tim lain bisa sampai di situ. Jadi gua apresiasi juga buat Coach Yobel yang di tengah musim betul. Dengan apa yang ada yang udah kayak barang yang barangnya ini terus dengan tangan sulapnya dia atau apalah kita bisa masuk di final dan masih bisa ngambil game 1 di final. Dan ya memang kalahnya kenapa? Kalau menurut lu kalah sama PJ itu apa? Apa ya? Mungkin ini gara-gara ini. Enggak lah. Hoki. Kalau mungkin sih kalau gue lihatnya gini ya Kak. Ini secara pribadi sebagai pemain basket. PJ kan beberapa tahun terakhir ini memang kalah. Di final 2 tahun nama SM 2021, 2022, 2023 sama Prawira. Jadi PJ itu punya sesuatu yang kayak apinya yang kayak kita ini harus ngelakuin apa supaya kita bisa ngalahin, supaya kita bisa juara gitu kan. Jadi kita harus ngedongkrak tim SM ini kayak gimana gitu kan. Karena kita lagi di atas gitu kan. Jadi kita disodok terus sama PJ. At the end, PJ kemarin mengambil juara, ya itu dengan caranya PJ seperti itu gitu. Yang nggak tahu, tapi kita mengakuin gue sebagai orang SM kita kalah, memang kita kalah. Karena PJ in that time lebih bagus daripada SM gitu. Ya memang ada faktor lain lah, mungkin belum dikasih Tuhan, belum dikasih jalannya atau apa seperti itu. Cuman ya itu dengan caranya PJ itu dia bisa meraih juara. Oke, kita apresiasi mereka. Sekarang giliran kita untuk gimana introspeksi. Ada waktunya lah, semua ada waktunya gitu kan. Dan di Indonesia kemarin kita sempat kepengen ngebales juga dengan adanya Avan juga di situ. Aku juga pengen kayak ngebales mereka gitu kan. Tapi belum dikasih juga. Jadi ya gara-gara apa jadi maksudnya? Apakah gini berarti gini, keinginan PJ menang atau apinya PJ lebih besar dibanding kalau ada yang bilang nih, gue dengar ada lagi nih, mental SM-nya lagi nggak dapet nih, lagi hilang mental SM-nya. Indonesia juara Indonesianya. Kalau basket sih kalau menang itu namanya kan permainan ya, pasti ada menang ada kalah. Jadi ya aku sih nggak bisa ngomong terlalu banyak tentang kenapa kalahnya. Jadi juga ada faktor juga, Coach Yobel juga evaluasi kenapa kita kalah segala macam. Ya nggak bisa gue jabarin di sini karena akan banyak gitu kan. Cuman kalah karena kita nggak memasukkan bola lebih banyak dari PJ. Itu aja. Itu kalau Kak Ujo selalu bahas adalah gini. Ya
emang ini lagi masanya PJ, di mana PJ juga sempat 5 tahun cuma masuk final nggak menang. Jadi memang sekarang lagi masanya dia gitu loh, dan maksudnya dapat akhirnya ready to export regenerasi banget, dia. gitu. Gue bilang regenerasi dia lebih, ya akhirnya udah siap nih sekarang gitu kan. Dia udah regenerasi udah lumayan lama tuh. Tapi kalau lihat SM lebih muda loh daripada ini. Enggak. Average age-nya. Kalau regenerasi ya sebenarnya itu lebih lebih inilah lebih kalau dijabarin lebih panjang lagi. Iya sih. Cuman kalau sekarang aku lihatnya SM sama PJ kan udah jadi jadi standar untuk tim-tim lain. Iya, untuk jadi standar tim-tim lain, kalau lu mau bisa compete di liga, itu lu harus seperti ini, level bermainnya, level tingkat gamenya itu harus seperti ini gitu kan. Nah sekarang kita dari SM gimana nih? Oke, 2024 udah miliknya PJ lah kita. Sekarang kita udah kasih. Dan ini SM udah terjun sekarang untuk musim 2025. Kita udah cari cara bagaimana kita supaya bisa ngambil piala itu balik ke rumah kita lagi. Jadi kita udah mempersiapkan, dan apa yang kita lihat kan sekarang PJ kita sodok. Tapi yang kita lihat juga ada tim di belakang nih. Hati-hati nih. Ada tim di belakang yang pengen nyodok kita juga kan. Banyak nih dari Dewa, Satria segala macam. Jadi kita juga nggak bisa nyantai-nyantai. Kita ada target, kita ada sesuatu yang perlu kita lakuin, apa yang kita perlu benerin kan di berapa tahun lagi kan berarti? Untuk apa nih, main basket atau di SM? Sampai di SM dulu aja, karena kan kalau kan masih sisa 1 tahun lagi di SM. Oh, setahun lagi. Oke, hati-hati ada perburuan di tengah tahun depan. Kalau apa sih? Iya, Taiwan. Nah, kalau apa mah jujur-jujur aja kan, kalau maksudnya realistis aja. That's menurut gue ya. Ini kalau orang SM nonton pasti kau gini. Enggak, tapi kalau udah setahun, menurut gue sih kalau tiba-tiba udah ada yang nawarin yang lebih itu, lu udah punya alasan yang lebih. Itu lagi legend udah pergi itu kan. Ya nggak tahu juga. Aku sih nggak tahu. Karena kita nggak bisa mendahului rencana Tuhan kan. Kalau apa sih ngomongnya gitu. Coba. Dengar pulang dari Amerika lebih religius ya. Nggak gitu juga. Cuman kan kayak maksudnya aku akan fokus di SM selama setahun ini. Jadi aku coba tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat SM juga. Karena kan memang udah tanggung jawab aku untuk memberikan kembali apa yang udah SM berikan ke aku. Aduh keren. Keren sih. Jadi gini, sorry, kalau misalnya ini jalan di yang di 2025 ini berarti tahun keberapa? Aku masuk di 2012, jadi sekarang tahun ke 13. 13. Wow. 13 tapi kemarin nggak ada ya 12 lagi. Iya. Gitu. 12 ya, jadi 12 setengah. Iya, boleh. Belum kan nggak main. Oleh Indonesia. Jadi aku tahun ini fokus untuk yang tadi Kak Augie sama Kak Ojo mention untuk selanjutnya main di mana atau segala macam itu belum aku pikirin. Itu nanti kan. Tapi yang pasti gini loh, Afan ini menjadi sangat menarik untuk dibahas ya, Cadanganers adalah karena beliau sendiri benar-benar adalah satu sosok yang menjadi prototipe, satu yang tadi kita omongin, dan kedua dia juga harus membuktikan diri nih karena ada satu kesempatan lagi untuk main di timnas. Nah ini kalau menurut gue PR lagi untuk kita untuk ngedorong dia, manas-manasin dia untuk ready untuk jadi terakhir timnas kapan ya? Tahun lalu, tapi 3x3 kalau tahun lalu. Kalau 5 on 5 itu 2019 terakhir SEA Games. SEA Games 19, terus 2 tahun lalu tuh SEA Games DXI. Sama-sama nggak bawa medali sih. Iya kita doang, karena yang balik lagi butuh, kalau lu mau bilang kita butuh shooter, dan lu bilang lu ya orang tahu lu sekarang juga sebagai shooter, catch and shoot. Nah, itu emang yang dibutuhin sama tim kan sekarang. Saat ini ya di timnas, di IBL juga kayak gitu. Ya nggak cuma itu doang sih. Maksudnya kita sebagai tim nasional tuh banyak banget yang perlu diimprove sebenarnya. Jadi kadang aku lihat juga secara nggak sadar nih. Aku sempat bilang Mario, lihat game di Indonesia, kok mereka secara ini kok lambat banget ya, secara nonton aja gitu. Ternyata secara nggak sadar aku ngelakuin di Amerika itu mungkin karena pace-nya di sana kan bener-bener gitu. Terus akhirnya kayak gue ngeliat pace-nya di sini tuh kok seperti agak lebih lambat gitu. Jadi yang kita perlu improve tuh sebenarnya banyak banget dan dari latihan-latihan tim coach tahu hal itu ya. So far sih yes, tahu semua, dan memang karena waktu juga kan agak mepet karena kita sebentar lagi kan harus tanding juga. Jadi apa yang perlu kita lakuin itu untuk dalam waktu 3 minggu ini menurut aku sih ya harus benar-benar ekstra work lah gitu. Kalau terpilih ya berikan yang terbaik. Kalau nggak pun ini jadi satu pengalaman yang luar biasa berharga dan masih banyak kok event-event
nasional, internasional lagi. Event ada beda Kak. Oke, Van, terima kasih. Thank you for coming. Siap. Ini bisa nih dikirim juga pemain cadangan dikirim ke UFC. Wah. Kalau misalnya tapi kalau pulang-pulang masih pemain cadangan sih rugi sih. Ogi udah mulai pemain inti. Tapi kan gue udah bilang gara-gara yang lainnya pada absen Karena kalau kau 40 gitu pada saat ada yang bisa datang ya mau nggak mau gue inti. Sekali lagi thank you, terima kasih, sukses terus dan itulah obrolan kita bersama Afan Saputra dan kita punya oleh-oleh sedikit. Ini adalah sablonan hasil Ogi nyablon sendiri. Boleh gue buka gini? Boleh dibuka. Sekali lagi terima kasih untuk cadanganer sudah menyaksikan dan juga mensupport cadangan on YouTube. Aku dan Ogi selalu ingin bisa berkontribusi untuk basket Indonesia. Like, comment, subscribe, kasih tau ke teman-teman juga. Terus kalau yang emang tertarik kayak Avan ya, maksudnya pergi ke luar untuk dapetin ilmu basket, tinggal daftar ke Kaugi bisa lewat saya. Nanya ke Avan kali. Sekali lagi lewat gue aja. Bisa kalau gue kasih lo ya. Lo akan kirim kemana? Kalau kan Amerika kalau agent gue juga agent dong. Ya kan bagi-bagi gue sama jatahnya sama Mario Usang juga. Waiseng. Oke. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye bye.